Kali ini kami ada di segmen Ngamer, ngopi bareng customer. Kali ini saya akan mengulas Kawasaki Ninja RR kelahiran 2010. Yang ownernya nggak asing lagi nih. Dia adalah Vitalis Viko Dwi Putra, nama lengkapnya. Dia adalah customer sekaligus kakak saya. Ya, bisa Viko jelaskan dengan kawan-kawan YouTube nama, tempat tinggal, silahkan. Nama saya Vitalis Viko Dwi Putra, yang kerap dipanggil Viko. Saya sendiri adalah kakak dari Agus Wiratole, sekaligus merangkap di sini menjadi videografer, fotografer, bikin konten, apalagi ya, bikin ya pokoknya keperluan di sini lah. Banyak segala tukang dia bisa di sini. Masang strip juga. Kemarin kan ada video saya yang masang stripping. Orangnya seni nih bro, mantap. Alamat tempat tinggal saya di Abian Base, Mengui Badung, Bali. Itu kampungnya si Tole. Dari garage kurang lebih berapa menit ya ke rumahnya? 15 menit cukup 15 lah. 15 menitan lah ya. Kalau pakai jet 2 menit lah cukup. Keseharian saya selama pandemi ini pengangguran. Saya sudah 9 bulan lebih dirumahkan karena pandemi. Mungkin kawan-kawan sendiri tahu di Bali adalah sektor utamanya pariwisata. Kebetulan saya bekerja di hospitality, jadi yang paling pertama kali merasakan dirumahkan begitu ya. Nah, kesibukannya apa? Itu tadi pengangguran. Akhirnya saya kesini di garage menyibukkan diri. Semoga bumi kita tercinta ini cepat pulih. Dan pastinya khusus untuk pariwisata Bali kembali bangkit. Ya, biar bisa cari cuan lagi. Kak cerita, bisa Viko ceritakan ini bagaimana sejarah tentang unit kita yang di sebelah kanan ini? Motor yang ada di depan kalian ini adalah basicnya Kawasaki Ninja RR Old yang CKD. Ini bukan CBU ya kawan-kawan. Mungkin saya perlu ceritakan sedikit secara singkat sejarahnya kenapa bisa memilih motor ini. Pertamanya itu berawal dari melihat motor ini di jalan gitu, dan terlihat motor ini seperti apa ya, motor GP Moto3, maksudnya legend begitu tampangnya. Kalau bisa lihat dari faceliftnya sendiri, kayaknya keren nih motor begitu. Jadi pengen suatu saat punya motor ini satu begitu. Nah, setelah konsultasi dengan Tole, pertama itu kepikiran mencari yang CBU ya kita. CBU, cuman Vikonya nggak nemu-nemu. Ya, kita cari sampai nggak sabaran. Akhirnya kita ngangkut motor ini di mana? Di Surabaya. Surabaya. Kita dapat bahannya di Surabaya. Kebetulan waktu itu tahun lalu Ninja masih agak jarang ya populasinya di Bali. Populasi masih jarang. Kita meminang kayak sekarang. Ini dari Surabaya. Kebetulan ada teman di sana. Setibanya motor ini di sini, barulah berpikir untuk bagaimana nih caranya merubah penampilannya dari yang standar, benar-benar standar original ke yang dimodif, tapi budgetnya yang BPJS saja, nggak usah yang mahal-mahal. Paket BPJS ini sampai glowing kayak gini, kawan-kawan lihat. Gimana? Warna memang gimana kok? Bisa jelasin nggak? Dari warna ini kan asli basicnya hitam ya kita waktu itu. Iya, hitam ya. Hitam. Nah, pertama kali itu saya kepikiran malah dari hitam ini tetap ke hitam, maksudnya tidak ada perubahan, cuman di stripping saja. Karena kan pengen tuh punya yang CBU atau enggak yang ZX begitu. Pengennya warna tetap hitam sesuai di surat-surat, namun stripping saya ganti ke Ninja yang CBU, yang RR CBU. Cuman setelah konsultasi dengan Tole, spesialisnya langsung kekeh dianya, pertamanya minta warna hitam. Saya rayu-rayu, akhirnya ya inilah. Karena kita bangun sebuah motor itu biar
dari A ke B itu ada perubahan. Nah, Sebenarnya overall motor ini kita bongkar kemarin semua, dicat total sampai ke mesin-mesin dalaman sini ada beberapa bagian yang kita cat juga, berikan sentuhan. Itu kalau dari bagian atas sendiri keseluruhan masih standar, ikuti originalnya. Kalau bisa dilihat dari depan sini, kita main di karbon Kevlar di sini. oh ya, di sini ada beberapa variasi. Di air scope. Kita pakai karbon Kevlar Karbon Kevlar. untuk mempermanis. Terus ke belakang kita lihat dari jok sendiri otomatis sudah dipapas. Jok kita custom sesuai postur tinggi dan kenyamanan Iya. beliau. Jok paling enak ya harus dengan orangnya langsung. Kemudian di behel dirubah ke RR yang SE ya. Ya, RRSE. Itu model aluminium begitu. Kalau yang aslinya yang RR Old itu yang model bulat kecil pipa begitu dia. Ya, masih konvensional. Ya, kurang Kalau ini sporty. udah sporty. Mm-mm. Apa baru ya ini ya? Ah ya, Ya, di bagian ini. sennya kita beli baru kebetulan yang kemarin itu patah di ekspedisi dan juga mikanya juga sudah buram gitu. Sudah umur. Karena itu sangat gimana ya, terlihat vital lah di mata, nanti itu jadi poin utama juga karena terlihat di sini, jadi kita ganti baru. Ini dari saya lengkapin juga. Bagian atas visor Baru. kita ganti baru, dari hand grip, dari jalur stang, dari handle rem, handle coupling, semua pakai original. Originalnya. Karena peruntukan motor ini awalnya emang untuk harian dan pastinya ride juga. Kira-kira ingin punya motor kontes nggak, Biko? Kalau motor kontes mungkin ya planning lah nanti ke depan, siapa Dikit-dikit tahu. dulu pakai BPJS. Sembari Siapa tahu setelah itu, sembari kita nunggu pariwisata membaik lah Ya. ya. Min, mudah-mudahan segera membaik. Biko bisa kembali kerja normal lagi, proses normal lagi. Kita semakin up, bangkit lagi semuanya yang pasti. Semuanya bisa hidup kembali normal. Dari kaki-kaki dan pergantian baut atau gimana? Biko pakai apa? Kalau Jelasin dari kawan-kawan YouTube semua. kaki-kaki mungkin yang bisa terlihat di sini jelas adalah dari velg kita ganti dari standarnya yang palang 3 seperti kipas angin itu ke bajai pulsar. Bajai pulsar. Bajai Nih, pulsar. bajai pulsar diambil-ambil velgnya, lama-lama punah ini. Kita Bajai pulsar. custom ya kemarin ya. Custom ya. Custom agar bisa PNP ke Ninja RR ini. Terus dari ban sendiri menggunakan Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Kedua. Ukuran atau profilnya yang depan itu adalah 100/80 17 ringnya, yang belakang 110/70, yang 17 juga. Knalpot kita menggunakan Taiga. Terus untuk gear set kita pakai yang triple S. Ukurannya saya kurang paham, mungkin Tony bisa menjelaskan Ukuran kita pakai 428H, itu belakang 41 matanya, yang depan 14. Tuh, Udah enak lah itu ya. udah enak untuk harian, untuk touring, untuk santai-santai. Oke. Terus sentuhan di baut-baut itu kita perbersih kemarin ya. Iya, Kita chrome, ada juga yang di sunblast beberapa bagian. ini baut kita mix beberapa menggunakan bagian baut asli, dan beberapa bagian kita custom ke L stainless. Nanti kalian lihat di bagian gear belakang ada itu, manis banget, kelihatan bersih, kinclong. Untuk chrome kita pakai berapa persen nih kok? Adalah untuk chrome sendiri itu sekitar 35%-an ada kayaknya. 35%, ya 35%. Kenapa? Karena peruntukan Biko untuk ride sambil jalan-jalan santai, kena hujan, biar nggak Terlalu ribet juga. terlalu ya. ribet juga ngerawat chrome-nya. Ya pasti perlahan. Semoga aja kena kompor nanti bisa bangun yang lebih wow lagi. Untuk pengerjaan motor ini kita habis waktu sekitar 3 bulan, hampir 4 bulan kalau nggak salah ya. Hampir 4 bulan. 4 bulan. Ini kita bikin simpel. Nah, untuk biaya, biar kawan-kawan tahu, Piko habis berapa? Nah, kebetulan Dengan untuk biaya budget motor sendiri kemarin terus terang kita baru hitung-hitungan dan saya pun masih ngebon. Nah. Karena motor belum saya ambil.
Untuk biaya sendiri itu kemarin kita habis kurang lebihnya di angka 15. 15. Nah, paket BPJS. Nah, BPJS sudah segini glowingnya. Itu bongkar total loh semua. Simpelnya dan pastinya garangnya dapat nggak? Lumayan. Karena kita habisnya mungkin kebanyakan di beli-beli spare part gitu ya. Karena kita lumayan banyak ganti. Kira-kira Piko puas? Puas sekali. Puas. Cuman terus terang saya belum dapat nyoba loh. Ini motor baru bener-bener baru jadi. Ini motor kebetulan baru hari ini banget jadi. Ya langsung aja. Pas motor jadi, selesai dicuci, dipoles-poles dikit, langsung telepon di Ameri. Aku, ayo ngamer dulu. Tawa dia pertama nggak mau diajak ngamer. Akhirnya saya rayu-rayu. Ya. Inilah orangnya Vitalis Piko. Biasanya di belakang kamera, sekarang di depan kamera. Untuk nilai, jujur nih ya, Piko ngasih nilai di angka berapa? Dari 1 sampai 10. Yang jujur loh ini. Jadi begini kawan-kawan, kita ngomongin profesional saya ya, bukan karena Tole adiknya saya, dan saya kakaknya Tole, bukan berarti kita ada hubungan saudara. Bagus-bagusin begitu, bukan. Kalau kita berbicara profesional, saya sebagai customer dan dia sebagai builder, katakan begitu, saya bisa memberi dia nilai di angka 9. 9. Wah, saya berat bawa itu kan angka 9 itu. 1 dari 10 ya. 1 sampai 10. Saya kasih dia nilai 9. Nilai 9 itu tentu ada alasannya. Ada poin-poinnya di sana. Yang pertama mungkin dari pengerjaan sendiri itu sangat mendetailing, sangat menyeluruh, sampai bagian yang terkecil pun yang bisa kita orang awam lah katakan begitu, yang hanya tahu sekedar motor, nggak peduli dengan itu, tapi di mata si Tole ini itu sangat apa namanya, wajib disentuh begitu, harus detail, harus. Jadi di sana kelebihannya adik saya ini. Terus yang kedua, rendah hatinya dia ya, terus bisa menghandle segala apa namanya, customer yang datang, dia treat dengan baik. Kalau kalian kesini itu jangan takut seperti apa ya, canggung, jangan gitu. Dia nih orangnya sangat ramah. Satu, siapapun yang datang, bagaimana keluh kesahnya mengenai sepeda motor kawan-kawan, mungkin bisa santai aja mengenai restorasi, mengenai spare part, mengenai apapun yang bersangkutan dengan motor. Adik saya ini emang bisa dikatakan jempolan lah begitu. Terima kasih. Terima kasih Piko atas segala kejujurannya dan nilainya buat saya. Itu profesional loh ya, bukan berarti dia adik saya kakaknya. Angka bukan. 9 itu sungguh tinggi banget nilainya. Saya harus pertanggungjawabkan. Bisa dipertahankan seperti itu. Harus saya upgrade, harus saya lebih baik lagi. Kritik yang harus dikatakan. Pasti. Kritik, saran itu sangat penting. Sekian segmen ngamer kali ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ada di berbagai banyak segmen, dari restorasi, kuliner ride, dan GT vlog. Tetap kalian pantengin terus. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan pastinya aktifkan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Ditunggu komentar kalian agar saya sendiri bisa lebih berbenah lagi, lebih maju. Terima kasih, sampai jumpa.